Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم يحبون حمد الله وإن أصابهما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم فقال يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat yang mulia, di tempat yang agung, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tempat yang agung, tempat yang mulia, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia satu-satunya zat yang patut disembah dan patut diagungkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia terbaik, khatamun nabiyyin, penutup dari segala nabi. Allah turunkan manusia terbaik terakhir menutup nabi-nabi dan rasul yang ada, membawa umat dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai-sampai saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, manusia tidak mampu membalikannya dengan kebaikan atau dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking baiknya kenikmatan, kadang-kadang manusia ada yang membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kenikmatan yang begitu banyak Allah datangkan tidak mampu untuk kita hitung-hitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, apabila kamu hendak menghitung-hitung daripada nikmatku, la tuhsuha, kata Allah, kalian tak akan mampu. Karena hadirin yang mulia,
Sejatinya nikmat ini memang bukan untuk dihitung-hitung. Walaupun manusia menciptakan satu alat hitung yang tercanggih di dunia ini, maka alat hitung itu pasti akan rusak. Itu pun belum mampu menghitung daripada nikmat Allah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikmatku ini kalau kalian syukuri aku tambahkan. Akan tetapi kalau nikmatku ini kalian kufur, kata Allah, sungguh siksaanku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini saya ingin membawa satu buah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ini terdapat 3 poin penting hadirin yang mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzamat ummatid dunya nujiat minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah." Ada 3 poin penting hadirin yang mulia. Idza adzamat ummatid dunya, kata Nabi, apabila umatku mengagungkan dunia, nujiat minha haibatul Islam, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, menarik daripada kehebatan Islam kepada umat ini. Mengagungkan dunia ini umat, maka Allah cabut daripada kehebatan Islam. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, wahai sahabat-sahabatku, nanti kelak akan hidup satu zaman yang mana Islam itu banyak, tapi Islam itu bagaikan santapan yang siap disantap. Islam itu banyak tapi bagaikan buih di lautan, bagaikan busa di lautan yang terombang-ambing, tidak ada arah. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah nanti zaman itu Islam itu sedikit? Kata Nabi, tidak. Islam itu banyak, akan tetapi Islam tidak lagi punya wibawa. Karena saking mencintai dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan satu penyakit pada diri umat itu. Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, wahai Rasulullah, apa itu penyakit yang diberikan kepada umat akhir zaman? Penyakit, kata Nabi, Allah akan berikan kepada mereka hubud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia, takut terhadap yang namanya kematian. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Nabi sabdakan, kalau engkau mau mengetahui kenikmatan akhirat dibandingkan dengan kenikmatan dunia, engkau ambil jari telunjukmu, engkau masukkan ke dalam samudra yang luas, kemudian engkau tarik jari telunjukmu, maka sisa air atau tetesan air yang berada di jari telunjukmu, itulah kenikmatan dunia. Sementara samudra yang luas adalah kenikmatan akhirat. Hadirin yang mulia, berbeda jauh hadirin yang mulia. Kenikmatan dunia cuma setetes, sementara kenikmatan akhirat samudra yang luas. Tapi hari ini orang berbondong-bondong mencari yang setetes dan meninggalkan samudra yang luas. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang mafhumnya, jadikanlah dunia itu sebagaimana cuma sekedar tempat untuk singgah. Hadirin yang mulia, jadilah engkau orang asing, kata Nabi, di dunia, dan jadilah kamu sebagaimana seorang musafir yang cuma datang beristirahat sejenak kemudian pergi. Alangkah lucunya kita berjalan di satu tempat, mau pergi satu tujuan, kemudian istirahat cuma sebentar, mungkin setengah jam, tapi di sana kita habiskan harta kita habiskan waktu kita, usaha kita habiskan semua di sana. Padahal kita tahu tempat itu cuma sekedar tempat singgah, kemudian kita akan berangkat lagi. Hadirin yang mulia, betapa bodohnya hadirin yang mulia, menghabiskan seluruh waktu, seluruh anggaran, seluruh uang di tempat itu, padahal tempat itu kelak akan kita tinggalkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dunia ini penjara bagi orang-orang beriman,
akan tetapi surga bagi orang kafir. Maka hadirin yang mulia, barang siapa yang menjadikan dunia sebagaimana surga, maka tidak ada bedanya hadirin yang mulia. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Dunia dalam Al-Quran tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Dunia dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, Allah sampaikan dunia ini cuma semata-mata tempat sendau gurau, tempat permainan. Dan apa-apa yang ada di dunia hadirin yang mulia tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda Nabi, kata Nabi SAW, dunia beserta isinya, kata Allah, semuanya terlaknat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dunia ini punya nilai, kata Nabi, kalau dunia ini dinilai sama dengan 11 sayap seekor nyamuk, sekiranya Allah mau menilai ini dunia yang nilainya sama dengan 11 sayap seekor nyamuk, kata Nabi, maka kenikmatan ini tidak akan Allah berikan kepada orang kafir walaupun cuma 1 teguk air. Tapi karena apa-apa yang ada di dunia ini tidak dipikirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang bermaksiat diberikan rezeki, orang yang bermaksiat diberikan kenikmatan, orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kenikmatan, orang yang beriman pun diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika berjalan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersama sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanan ternyata tergeletak satu bangkai keledai. Maka Amirul Mukminin bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian ketahui yang berada di depan itu? Maka sahabat berkata, wahai Amirul Mukminin, itu bangkai keledai. Emangnya ada apa wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin berkata, wahai sahabat-sahabatku, agar kalian ketahui, bangkai yang berada di depan kalian itu bagaikan dunia yang saat ini kalian kejar-kejar. Dikatakan Amirul Mukminin, dunia ini bangkai hadirin yang mulia. Berjalan melihat satu tempat sampah, ditanya, apa itu wahai sahabatku tempat sampah wahai Amirul Mukminin? Inilah dunia yang saat ini kalian uber-uber, kalian kejar-kejar. Maka hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sabdakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia. Ad-dunya khuliqat lakum, dunia ini diciptakan untuk kalian, wa antum khuliqtum lil akhirah, akan tetapi kalian diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan dunia untuk dijadikan manusia batu pijakan untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia dijadikan manusia sebagaimana batu sandungan untuk mendapatkan keridhaan Allah, batu sandungan untuk mendapatkan kenikmatan di kehidupan setelah kematian, yaitu akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga terhindar daripada fitnah-fitnah dunia. Kemudian yang kedua hadirin yang mulia, kata Nabi SAW, apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dicabut daripada mereka keberkahan wahyu. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar, manusia berpikir ini hanya urusan para kiai, ini hanya urusan para ustaz, ini hanya urusan para imam. Tidak hadirin yang mulia, semua yang di dalam hatinya punya kalimat la ilaha illallah punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sabdakan, apabila engkau melihat kemaksiatan maka rubahlah dengan kekuatanmu, tapi apabila engkau tak mampu maka rubahlah dengan kekuatanmu, dan apabila kamu tak mampu maka camkan dalam hati itu adalah kemaksiatan dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hari ini saking lemahnya iman orang tua hadirin yang mulia, satu orang ayah tidak berani mengingatkan anaknya untuk melaksanakan solat. Hari ini saking lemahnya iman, seorang ibu tidak mampu memperingatkan anak wanitanya untuk keluar dari rumahnya menggunakan aurat, menutup auratnya dengan sempurna. Hari ini lemahnya seorang suami tidak mampu memperingatkan istrinya untuk melaksanakan sholat menggunakan hijab. Seorang istri saking lemahnya iman tidak punya kemampuan mengingatkan suaminya untuk sholat berjamaah.
Satu orang ibu datang kepada seorang syekh, "Wahai syekh, anakku ini pulangnya malam, baru tidur sudah dikumandangkan azan subuh. Mau saya bangunkan, kasihan. Apa yang harus saya lakukan wahai syekh?" Maka syekh ini berkata, "Wahai ibu, bagaimana keadaan apabila terjadi di dalam kamar ibu ini, anak ibu ini terbakar, dan ibu tahu di dalam kamar itu anak ibu sedang tertidur pulas. Apa yang akan ibu lakukan?" Maka ibu ini berkata, "Wahai syekh, kalau itu yang terjadi, akan saya paksa dia untuk bangun. Akan saya tarik dari kakinya, akan saya tarik dari tangannya, akan saya tarik dari rambutnya agar keluar dari kobaran api itu." Maka syekh ini berkata, "Wahai ibu, itu pun yang harus ibu lakukan untuk menarik anak ibu dari kobaran api neraka." Hari ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita faham umat ini berbondong-bondong jalan menuju jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena acuh tak acuh dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita biarkan hadirin yang mulia. Umat berbondong-bondong masuk ke dalam jurang api neraka, kita biarkan hadirin yang mulia. Malah berpikir itu urusannya ustaz, urusannya kiai, urusannya imam. Tidak hadirin yang mulia. Kata Nabi, "Sampaikanlah dariku walau cuma satu ayat." Kemudian yang ketiga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah." Dan apabila umatku saling mencela, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Umat hari ini terbelah hadirin yang mulia, terpecah-pecah. Dan Nabi telah jauh-jauh sabdakan, umatku akan terpecah belah menjadi 72 sampai 73 golongan. Dan ini salah satu doa Nabi. Nabi doanya tidak mungkin ditertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, satukanlah kelak umatku di akhir zaman." Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah sabdakan hadirin yang mulia. Tapi hari ini yang para hadirin yang mulia, satu kelompok merasa dirinya yang paling benar. Kelompok yang lain hadirin yang mulia yang tidak sesuai pola fikirnya, maka dianggap sesat. Kalau sudah sesat hadirin yang mulia, tidak ada lagi jalan kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok tidak sesuai jalannya hadirin yang mulia, maka sesat sudah kelompok yang lain. Apakah ini hadirin yang mulia diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maulana Muhammad Sa'ad Ahmad Barakatuh pernah ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana pendapatmu dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat yang akan terbagi menjadi 72 sampai 73 golongan?" Maka Syekh ini berkata, kemudian dia berkata, memang cuma satu golongan yang akan selamat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ini berkata jelas, kelak akan keluar, akan muncul satu golongan yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menyebutkan golongan yang mana. Tidak menyebutkan golongan A, tidak menyebutkan golongan B, C ataupun D. Tapi ulama ini mengatakan kelompok itu akan keluar, yang mana kelompok itu memikirkan 72 kelompok yang lain agar sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak zaman hadirin yang mulia kita saling menyalahkan. Karena saling mencela, saling menyalahkan, hari ini umat jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam 3 konteks yang saya sampaikan tadi, Allah jauhkan kita dari perkara-perkara seperti itu. Allah jauhkan kita daripada mencintai dunia dan takut kepada kematian. Allah memudahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan dalam perkara kebaikan dan saling ingat mengingatkan dalam perkara kebatilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari saling cela mencela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.